Dalam beberapa tahun terakhir, hewan peliharaan bukan lagi sekedar peliharaan, melainkan mereka sudah menjadi bagian dari sebuah keluarga. Surabaya bahkan telah memiliki puskeswan dengan fasilitas yang semakin lengkap dan modern. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum benar-benar mengenal peran penting dari puskeswan. Maka dari itu, hai, aku Visal dan selamat datang di WFY, waktunya Visal Yabing. Dan selamat datang di WFY episode 1 dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk menelusuri, untuk mengikuti bagaimana prosesku untuk merancang, menyusun tugas akhirku sendiri dengan judul Perancangan Identitas Visual Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kota Surabaya, atau kebalik ya, Perancangan Identitas Visual Puskeswan atau Pusat Kesehatan Hewan Kota Surabaya. Dan ya, karena ini project real, jadi kita akan butuh yang namanya stakeholder. Dan sebelum itu kita akan flashback dulu. Hai lo semua. Dan ya, waktunya Visal Yabing di sini. Dan ya, seperti yang kalian lihat, aku ada di DKPP lagi. Aku ada di DKPP cuy. Ya, kalau kalian sebelumnya yang tahu, kalau DKPP itu kan tempat mengganggu sebelumnya. Dan hari ini aku mau kesini lagi. Apa itu kira-kira? Oh iya, ini sebenarnya adalah project di mana aku waktu MSI BTKWP sebelumnya. Jadi kayak aku melanjutkan aja karena ya biar apa? Biar mudah aja sih, kayak ya gitulah. Jadi waktu mau sempro itu kan kita cari objek dulu ya. Kita cari fenomenanya apa dulu, latar belakangnya seperti apa, baru kita bisa menentukan judulnya. Jadi waktu itu kayak aku bikin apa sih, kayak pikirkan apapun itu kayak aku akan membuat baru atau gimana ya, atau menggunakan yang sebelum-sebelumnya. Tapi waktu itu kayak mikirnya, oh iya ya, karena kayak kemarin kan aku waktu magang kan ada yang namanya project ini dan belum selesai dah. Dan dari situ aku kepikiran bahwa oh ini berarti di mana aku bisa mendapatkan latar belakangnya, yakni ngambil sampel atau ngambil project dari puskeswan yang sebelumnya. Karena itu hanya sebatas logo dan belum sampai selanjutnya dan sebelum sampai keturunannya, keturunannya. Jadi ya gimana lagi, aku akan ambil. Jadi waktu itu aku langsung call atau menghubungi Mas Anzir ya, yang waktu itu Mas Anzir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anzir Subhan. Dan langsung aku bilang, Mas ini puskeswan boleh aku jadiin tugas akhir nggak? Katanya, oke Sal, gas, nanti aku bantu. Oke, let's go. Dan ya singkat cerita kayak bikin sempro, kita ambil dari bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3, bimbingan sini situ dan selesai. Kayak apa ya? Kita waktu awal kan belum tahu ya apa itu skripsi atau apa itu tugas akhir. Jadi waktu itu jelas cari atau tanya-tanya ke mas-mas, tanya-tanya ke mbak-mbak, atau cari referensi di perpus vokasi, kita foto-foto bagaimana cara mereka buat nyelesain itu semua. Ya dari awal penulisan pun kayak yang sebenarnya basicnya memang basic sendiri, bukan dari penulisan ya, jadi kayak memang banyak di karyanya dan itu cukup. Jadi itu setelah berbagai macam step ya, kayak bimbingan ini, bimbingan 1, bimbingan 2, bimbingan 3 sampai bimbingan 5, itu awal dari bab 1 sampai bab 3 itu kan itu sudah selesai semua. Dan ya judulnya tuh panjang banget, tapi kata dospem kayak gak usah baca-baca, singkatin aja. Oke, nice info. Jadi memang langsung aku singkatin. Awalnya kayak ada agar bla 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 supaya bla bla bla, tapi kata dospem gak usah panjang-panjang. Jadi itulah, gak usah panjang-panjang. Dan karena ini identitas visual ya, jadi aku harus komparasi dengan perancangan yang terdahulu. Jadi aku nyari referensi, nyari skripsi atau nyari tugas akhir, artikel-artikel yang sudah merancang terlebih dahulu yang serupa. Waktu contohnya itu misal kemarin kan ada yang mereka itu bikin visual identity dan mereka sudah menerapkannya di Touchpoint atau medianya semua, tapi mereka belum ada sistem guideline. Jadi di perancangan yang terbaru ini aku akan menerapkan sistem guideline-nya seperti KSM atau Grade Guideline seperti itu. Jadi hal-hal yang belum ada di perancangan sebelumnya aku masukkan ke perancangan yang terbaruku ini. Seperti ya kurang lebih seperti itulah. Dan sempat bingung ya buat bab 3-nya karena memang ini adalah konsep awal kita buat merancang. Jadi kita tulis ini itu dan memang sebelumnya itu ada template ya dari dosen. Ya sebenarnya kita mengikuti, namun dospem kayak harus menambahi bab gitu kan, kayak menambahi ini itu kayak studi dokumentasi ya. Kayak apa itu studi dokumentasi? Ya gimana caranya, yang awalnya kita memang nggak tahu, harus dituntut untuk tahu gimana caranya buat itu. Jadi ya let it flow, kita dapetin semua dan akhirnya beres untuk bab 1, bab 2, dan bab 3 setelah 5 kali bimbingan. Serta mewujudkan penerapan identitas visual dalam berbagai media komunikasi
hari H Sempro alhamdulillah cukup lumayan lancar ya, dan hanya mungkin beberapa revisi di penulisan karena memang basicku bukan penulisan. Jadi kayak gak apa-apa lah. Jadi kayak setelah beberapa hari kemudian itu sudah direvisi bla bla bla, sudah dikumpulkan dan udah selesai kumpul. Dan ya, ini bukan akhir, melainkan ada selanjutannya, ada kesambungannya, dan kita akan menuju ke Semhas. Dan ya, apa yang kita akan lakukan dari di bulan Juli waktu itu ada selesai Sempro ya teman-teman ya. Jadi waktu selesai Sempro aku langsung calling Mas Anzir lagi, aku chat Mas Anzir lagi, Mas ini sudah disidangkan. Jadi untuk kedepannya mohon bantuannya untuk izin ke DKPP lah, ke Puskeswan untuk observasi bla bla bla, dan alhamdulillahnya Mas Anzir membantu dengan sangat baik sekali. Terima kasih Mas Anzir. Jadi awal mula untuk menyelesaikan semua itu memang berasal dari networking jatuhnya. Jadi seluruh network itu memang penting buat kita selesaiin sebuah masalah, dan aku merasakan hal itu. Dan ya, kita langsung menentukan tanggal kapan kita mau meet di DKPP untuk melanjutkan ini semua. Dan ya, aku akhirnya kembali setelah sekian lama dari 2024 waktu magang kemarin ya. Jadi kayak wah, seperti kembali ke rumah. Wow. Dan ya, aku bertemu Mas Anzir, bertemu Mbak Mia, Mas Bagus, Pak Desta, dan lain sebagainya. Dan of course tentunya ada Bu Umi, yang mana adalah kepala mentorku waktu dulu di MSI BDKPP. Dan di situ kita ngobrol untuk perancangan ini seperti apa, kelanjutan seperti apa, dan banyak saran masukan seperti apa, bla bla bla, harus izin ke sini. Dan ya, setelah semua itu selesai, itu masih ada lagi. Hai, kembali ke DKPP lagi ya. Kita mau menindaklanjuti tentang yang mau juga selanjutnya ke peternakan, ke Pak Herlambang tentunya. Jadi untuk hari ini banyak nggak tahu nggak, pokoknya ke DKPP lagi. Jadi masih ada izin lagi untuk kelanjutan dari perancangan ini. Jadi kayak bukan besoknya sih, kayak beberapa hari kemudian aku kembali ke DKPP lagi bertemu Mas Anzir, dan kali ini bertemu dengan Pak Herlambang, yang mana Pak Herlambang itu sebagai kayak yang ngurus magang, penelitian, perancangan atau apapun yang berurusannya dengan eksternal ya. Dari situ aku minta izin, minta asistensi proposalnya seperti apa, dan alhamdulillah di ACC, tapi belum juga teman-teman. Jadi belum selesai, jadi kayak masih ada stepnya lagi. Dan beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian ada kabar baik lagi dari Mas Anzir, dan ya disuruhlah aku ke DKPP untuk izin ke kepala bidang peternakan, karena Puskeswan Kota Surabaya itu ada di bawah naungan kepala bidang peternakan. Jadi di situ ada izin, harus menghubungi siapa kalau ke sana, bla bla bla, selesai. Dan ternyata ini adalah izin terakhir di DKPP Kota Surabaya. Aku butuh tiga kali pertemuan di dalam 2 bulan itu, atau sempat 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Kita butuh waktu 3 bulan untuk izin ke DKPP, dan wow, itu memang cukup ini ya. Memang sembari di mata kuliah, sembari bekerja, sembari yang lain, itu memang cukup bisa ditunggu lah. Dan ya, karena izin tadi itu kita harus nunggu yang namanya surat izin penelitian ya. Jadi nanti akan di-share ke pihak Puskeswan agar tahu kalau aku itu akan penelitian di sana, observasi di sana, seperti itu. Dan ya, tibalah waktunya ketika di bulan September itu waktunya kita untuk pergi ke Puskeswan Kota Surabaya. Dan ya, ini judul pertama kali ya, karena aku belum tahu ya, pernah keliling ke Surabaya Utara, namun nggak nemu gitu ya, kayaknya aku kelewat deh. Tapi ya, inilah waktunya bersama Mas Anzir juga, dan kayak kaget. Kemudian wah, ternyata logoku sudah terpajang di sana. Wow, kayak campur aduk gitu ya. Ya, wah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata karyaku bisa terpampang gitu. Ya, cukup syukur. Nah, jadi setelah sampai di sana langsung diantarkan Mas Anzir ke ruangan kantor ya. Bertemu dengan Dokter Zali, seperti apa yang dijelaskan sama Pak Kepala Bidang Peternakan waktu itu. Bertemu dengan Dokter Zali, dan ya langsung bertemu dengan Dokter Zali, disambut dengan hangat. Dan di situ kita wawancara, ngobrol, wawancara, ngobrol, dan minta izin buat room tour atau observasi ya. Dan observasinya itu diantar atau ditemenin sama Bapak Satpam, boy. Jadi kayak
ruangan ini itu untuk apa, koran ini untuk apa, dijelasin satu persatu dari lantai 1, 2, 3 itu dijelasin semua kayak wow, ini the best experience I have untuk mengunjungi gedung Puskeswan ya. Dan setelah itu habis itu kayak setelah banyak observasi foto ini itu dan juga sekalian foto untuk mockup di mana kita kira-kira kita akan masukkan mockup ini ke foto ini seperti apa. Jadi kayak sekalian semua itu ditangkap, diambil. Dan di situ aku bertemu dengan Mbak Nadia. Ya? Ya, Mbak Nadia adalah salah satu talent ya yang biasanya ada di konten Puskeswan dan memang membantuku untuk membuat konten di situ ya. Jadi ya terima kasih untuk Mbak Nadia atas kerjasamanya ya. Ya karena nggak hanya 1-2 kali ke sana, jadi aku berkali-kali ke sana buat selain nyelesain tugas akhirku dengan data dan juga nyelesain mata kuliahku kayak video production, kayak butuh tag konten ini itu kan itu cukup luar biasa ya. Dan ya setelah semua udah keperluan yang ada di Puskeswan udah selesai semua dan di waktunya kita udah melanjutkan ke penulisan bab 4, bab 5, bab 6 dan wah. Ya, di situ jelas ada bombingan dengan dospem dari bab 4 bla 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 ini harus ini itu karena bab 4 isinya identifikasi dari data-data yang dihasilkan sampai 2 kali revisi buat bab 4 sampai ke ya butuh asistensi berkali-kali. Memang ada beberapa perbedaan ya dari template dengan hasil bimbingan ya. Jadi kayak ya kita ngikuti dulu. Kemudian setelah itu kan kita juga ada yang namanya karya ya, bukan hanya penulisan. Jadi karya juga kita rencanakan, kita rancang. Jadi aku nggak mengimpirkan bab 5 dulu, tapi menyicil untuk karyanya dulu kayak karena di situ kan ada tiga output ya untuk aku sendiri, ada GSM berupa brand guideline, kemudian ada brand touchpoint sama merchandise. Jadi di situ aku cicil semua dulu selesai, baru aku lanjut ke bab 5. Jadi kayak bab 5 kan isinya cuma perancangan ya. Kita nulis perancangan seperti apa bla 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 dan ya, itu cukup hal-hal yang aku lakukan waktu merancang di karya akan kutulis ke bab 5 seperti itu. Jadi bab 5 tinggal tulis saja. Di 1 bulan terakhir itu aku baru megang bab 5 dan itu selesai dalam waktu cukup cepat karena memang deadline itu sungguh membantu untuk menyelesaikan itu semua dan selesai. Ya, bab 5 selesai, sembari asistensi tugas, asistensi karya, revisi ini itu dan ya selesai semua bab 5, bab 6 dan itu cukup mepet waktunya dan itu semua selesai dalam waktu cukup singkat, kalau nggak salah semingguan itu nyelesain itu semua dan cukup luar biasa untuk pressure-nya karena ya salahku sendiri sih tapi it's okay, itu cukup baik lah selesai itu semua dan ya setelah semua selesai berarti kita tinggal yang namanya semhas dan ya semhasnya besok dan semoga lancar dan semoga bisa selesai itu semua, entah itu revisinya, entah nanti revisi minor, mayor, semoga nggak mayor sih, minor dan selesai semua dan setelah selesai semua berarti kita lanjut ke pameran. Dan karena pameran butuh sesuatu yang udah di display, jadi aku cetak ini itu, beli ini itu dan itu menggelontorkan uang yang cukup besar ya, hanya untuk pameran gitu, memamerkan dan ya memang karena jadi kewajiban di akhir semester sebelum menyelesaikan studi jadi seperti itu. Dan jangan lupa untuk kalian besok ya jangan lupa datang ke pameran, mampir di boothku, kita cari tahu hasil beberapa prosesku yang sebelumnya menjadi sebuah karya yang ada di booth itu. Dan semoga semas lancar dan semoga teman-teman semua lancar dan ya kita ketemu lagi di next, kalau kata orang see you on top aja, see you on top. Dan ya itu aja sesi WFJ kali ini, cukup capek untuk yapping bermenit-menit ini dengan durasi yang cukup lama ya. Ngomong panjang lebar gini demi apa? Demikian WFJ sesi 1 episode 1. Kita coba ketemu lagi di next session. Aku nggak tahu bakal ada apa enggak dan ya mungkin itu aja dari kami, itu aja dari aku. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian menonton sampai akhir dan ya itu aja dari aku. And yep, I'm Mr. Lobby and see ya. Bye-bye. Ya Allah. Yo, semangat.